Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Zulkarnain mengakui bahwa Zuan Hendru, taruna Akmil yang dilapor gebuki mahasiswa FK UISU, Teuku Sehan Arifah Pasa adalah anak kandungnya. Namun, Kompol Zulkarnain membantah bahwa Zuan Hendru yang menganiaya korban. Katanya, yang memukul Teuku Sehan Arifah Pasa adalah Zofan, adik dari Zuan Hendru. Menurut cerita yang didapat, peristiwa penganiayaan itu terjadi di pintu masuk komplek Tasbih 1, menuju arah Jalan Setiabudi, Kota Medan, pada Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023. Malam itu, Hendru dan pacarnya bernama Upa sedang berada di rumahnya di komplek Tasbih 1 Medan. Jam setengah 11 malam itu, diantarnya lah pacarnya ini pulang ke rumahnya. Pacar Hendru ini cerita bahwa pacar dia sering diganggu-ganggu oleh Ipon, nama panggilan Teuku Sehan Arifah Pasa, kata Zulkarnain. Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023. Ia mengatakan, setelah mengantarkan pacarnya pulang, Hendru kembali ke komplek Tasbih 1, dan singgah ke salah satu rumah teman adiknya Zofan. Ketika itu, Zofan sedang ada acara bakar-bakar ikan bersama dengan teman-temannya. Singgah Hendru ini ke situ. Dia cerita sama adiknya bahwa pacarnya Upa sering dicat, diajak jumpa juga sama si Ipon, sebutnya. Lalu, adiknya ini merespon dan meminta abangnya untuk tetap tenang mengingat Hendru merupakan seorang taruna Akmil. Kemudian, Zulkarnain mengatakan, singkat cerita Hendru dan adiknya serta teman-temannya yang lain memutuskan untuk jalan-jalan. Sekira jam 11 malam itu bergeraklah orang ini. Ada 3 mobil, orang sekitar 6-7 orang gitu, ungkapnya. Namun dikatakan Zulkarnain, saat hendak meninggalkan komplek Tasbih 1, adiknya melihat mobil korban dan menghentikannya. Ketika itu, korban sedang bersama dengan pacarnya bernama Manda dan juga kakak beserta adik pacarnya di dalam mobil. Ketemulah orang ini, di-stoplah. Lalu turun orang ini yang turun duluan si Zofan, Fatir, sama Abu. Diketuk orang ini pintu mobil Ipon, ujarnya. Dikatakannya, setelah pintunya terbuka anaknya Zofan langsung memukuli korban sebanyak 2 kali di bagian wajahnya. Hendru saat itu masih di dalam mobil. Waktu dilihatnya adiknya mukuli si Ipon turun dia. Ditariknya adiknya. Bilang jangan bikin masalah. Nggak lama itu. Cuma 1 menit, bebernya. Kemudian, setelah kejadian itu korban ini sempat mendatangi Polsek Sunggal untuk membuat laporan. Dikarenakan malam itu Polsek Sunggal sedang ramai, Ipon pun mendatangi Polrestabes Medan dan melaporkan kejadian penganiayaan itu. Kalaupun nggak ketemu titik terang, saya akan tetap menyerahkan kasus ini diproses oleh Polrestabes Medan dan juga Denpom, pungkasnya. Sempat tawarkan uang damai 15 juta rupiah. Setelah gebuki mahasiswa FK UISU, sang taruna Akmil kabarnya sempat menawarkan uang 15 juta rupiah sebagai duit perdamaian. Menurut paman korban, Teuku Yose Mahmudin Akbar, keluarga enggan menerima duit 15 juta rupiah yang ditawarkan. Sebab, uang itu tidak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. Kami sudah mencoba usaha damai awalannya. Kami mencoba mencari titik temu antara pihak pelaku dengan korban, tetapi tidak ada titik temu, kata Yose, Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023. Pria yang juga berprofesi sebagai dokter ini membeberkan alasan mengapa belum menerima perdamaian dengan tawaran tersebut. Padahal, ia mengaku pihak keluarga bersedia untuk berdamai atas kejadian penganiayaan yang diduga melibatkan taruna Akmil anak dari Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu. Tapi bukan itu. Anaknya telah memukul anak kami. Kami mau memaafkan anaknya supaya nggak ribet-ribet. Tapi caranya begitu. Terkesan menghina. Nawarin 10 juta rupiah. Dinaikkan 15 juta rupiah. Ada mediator yang nawarin, sebutnya. Ia juga menyampaikan, karena tidak ada etikat baik dari pelaku dan kondisi korban yang semakin memburuk, keluarganya pun memutuskan untuk melaporkan kejadian itu. Korban juga gejala-gejalanya tidak makin baik, makanya kami putuskan untuk melanjutkan kasus ini. Mudah-mudahan dapat yang terbaik, ujarnya. Yose menjelaskan,
Keluarga juga telah menyerahkan bukti CT scan dari rumah sakit yang menunjukkan keterangan soal luka yang dialami korban kepada pihak penyidik Denpom 15 Medan. Tadi kami menindaklanjuti laporan Denpom atas anak kami yang mengalami korban pengeroyokan, ujarnya. Lebih lanjut, dia sebagai paman berharap agar kasus tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar korban mendapatkan keadilan. Meski demikian, pihak keluarga tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Yang paling ingin adalah bersaudara kembali, tapi korban sembuh. Jadi akibat peristiwa ini si korban bisa sembuh dan kita bersaudara kembali, itu yang paling bagus, ungkapnya. Tapi itu tidak bisa terjadi titik temunya. Jadi sebenarnya kami terpaksa juga harus melanjutkan ini. Bersedia berdamai. Tapi sekarang enggak. Kemarin kita sudah mau buat perdamaian tapi tidak ketemu, pungkasnya.